Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita dengar tausiah dari tamu mulia kita, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Al-Fadil Habib Murtada bin Abu Bakar Al-Tahir dari Yaman, sedikit saya perkenalkan 2 menit 3 menit, karena kata pepatah tak kenal maka salah. Itu pepatah yang dulu, yang baru ada lain lagi, tak kenal maka kenalan. Nah, ini kenalan sedikit beberapa menit supaya nanti kita dengarkan tausiah dari beliau, dengarkan ilmu, dan juga yang terpenting doa-doa dan barokah daripada beliau yang kita harapkan. Nama beliau Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah. Abdullah ini mbah beliau yang keempat, pengarang kitab Sulamut Taufiq. Insyaallah di Indonesia di semua pondok-pondok pesantren sudah dibaca kitab Sulamut Taufiq. Bahkan Nahdlatul Ulama itu sudah menjadikan kitab dasar fondasi. Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari sudah meletakkan fondasi yang tidak bisa dirubah, itu kitab Sulam Safinah, Sulamut Taufiq dan Safinatun Najah. Itu pengarangnya mbah beliau yang nomor 4. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Yaman, tepatnya di kota Tarim atau di daerah yang namanya Masileh. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini terkenal juga ahli dzikir dan ahli sholawat. Bukan cuman ilmunya sangat hebat, kalau kealimannya beliau termasuk gurunya Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi Simtud Durar yang sudah tidak asing di Indonesia. Itu gurunya. Dan banyak melahirkan ulama-ulama besar. Dan di antara kisahnya beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika beliau ini amalan rutinnya sejak mudanya, masih masa mudanya sampai tuanya, setiap hari wiritannya la ilaha illallah 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Itu wiritan rutinnya sejak mudanya sampai masa tuanya. Kemudian setelah beliau wafat, kira-kira 14 tahun dari wafatnya beliau, putra beliau, mbah beliau ini yang nomor 3, namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah, wafat. 14 tahun setelah pengarang kitab Sulamut Taufiq Habib Abdullah wafat, putranya wafat dan akan dimakamkan di samping beliau, di belakang beliau, berdekatan. Ketika digali kuburan, karena di Yaman itu Bapak Ibu, kuburan itu sering dempet, bahkan jarak satu kubur dengan kubur itu hanya 1,5 atau 2 jengkal, karena diusahakan untuk dimepetkan. Ketika digali kuburan ini hampir selesai, roboh tembok yang di depan makamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Setelah 14 tahun tampak kelihatan jasad beliau utuh dengan kain kafannya. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sang penggali kubur rindu, kangen, karena memang tahu kepada Habib ini. Beliau mengambil tangannya, diciumnya, salaman, lalu dikembalikan lagi, lalu dibetulkan lagi itu makam. Setelah dibetulkan, roboh lagi. Dibetulkan 2 kali roboh, 3 kali roboh. Akhirnya minta pendapat kepada ulama, kepada tokoh masyayikh yang ada di sana. Bagaimana ini? Ini makam sudah 3 kali dibetulkan roboh.
kata ulama sana bersepakat mengatakan, oh kalau begitu sang anak ini ingin kumpul satu lubang, satu makom dengan ayahnya, biarkan saja kuburkan anak ini bersama ayahnya di dalam satu lubang. Akhirnya dikumpulkan putra beliau bernama Habib Abdurrahman satu kuburan dengan ayahnya. Yang ada di hadapan kita saat ini salah satu daripada cucu atau cicitnya beliau Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Mudah-mudahan kedatangannya ke tempat ini, ke majelis salawat nariyah al-mughith, menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mendapatkan keberkahan mbah beliau Al-Habib Abdullah bin Tahir. Mudah-mudahan beliau tidak datang sendiri, tetapi datang bersama para leluhurnya, bersama para wali-wali yang dari Tarim. Insya Allah datang ke tempat ini dan memberikan barokah yang begitu luas. Ayo sekarang kita dengarkan tausiah beliau. Jangan khawatir, walaupun pakai bahasa Arab, langsung 1-2 kalimat langsung kita terjemahkan. Insya Allah semua yang hadir bisa paham, bisa mendapatkan ilmu, dan nanti tentu doa-doa keberkahan daripada beliau yang kita harapkan insya Allah kepada Habib Murtada. Waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة وأمن وإيمان وخير الأوامر. Apa katanya Bu? Hamdan li Rabbin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, menuju alam Islam, alam yang penuh hikmah, alam yang penuh dengan kebaikan, dan alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Salawat salam semoga tercurahkan kepada sumber daripada sumber cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah, manusia yang teragung yang diciptakan oleh Allah, kepada keluarganya yang disucikan, sahabat-sahabatnya yang dimuliakan, serta kepada pengikut-pengikut setianya hingga akhir zaman. Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah nikmatul Islam ahla nikmatin halat misahah. Kita semuanya saat ini berada di dalam limpahan karunia serta pemberian Allah yang terbesar. Apa itu? Nikmat yang paling agung, nikmat Islam telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa sayyarta Ahmad li nabiyya. Di antara nikmat yang sangat agung, yang dengan nikmat ini tidak akan ada orang yang bisa menandingi kita, seakan-akan kaki kita berada di atas bintang-bintang ketika kita masuk menjadi bagian daripada hambanya Allah dan menjadi umat yang termulia, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayah ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramul umam. Kabar gembira untuk kita semuanya, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, dengan kita menjadi umat Nabi yang termulia, otomatis kita menjadi umat yang termulia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah Allah telah berikan nikmat Islam ini. Nikmat iman Allah berikan. Anja'alana min ummati khairil anam. Dan Allah jadikan kita umat sebaik-baiknya manusia. Wa amballaghana Ramadan. Dan Allah juga berikan nikmat saat ini kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah sampaikan kita sekarang pada 10 malam terakhir.
من ليالي هذا الشهر المبارك. Bahkan malam ini tepatnya Allah sampaikan kita malam 21 di bulan Ramadan. فاجتهدوا فيها بالدعاء واللجاء إلى المولى جل وعلا. Manfaatkan malam mulia ini dengan perbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. فلعلها أن تكون ليلة القدر. Bisa jadi malam ini termasuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kam sallaitum ala al-habib salawatu rabbi wa salamu fi hadzal majlis. Dari tadi kalian datang ke tempat ini, berapa kali, berapa banyak lisan kalian dibasahi salawat kepada Nabi Muhammad? Idrubuha hadi fi 83 sana. Kalau bertepatan malam Lailatul Qadar kalikan dengan 83 tahun sekian, berapa itu pahalanya? Law isht umrak kulluh ma tablugh fadl hadhihi al-lailatul mubarakah. Seandainya umur kita semuanya yang diberikan oleh Allah, mungkin keberkahan kita duduk beberapa menit, beberapa jam di majlis ini masih lebih besar berkahnya di majlis ini. Dzalik kana al-habib salawatu rabbi wa salamu alaihi qul altamisuha fil ashr al-awakhir. Dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan kepada kita, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh luar biasa mujahadahnya di bulan Ramadan, tidak sama dengan bulan yang lain. Apalagi sampai pada 10 malam terakhir lebih hebat dan hebat lagi. Kalau sudah masuk malam 10 malam terakhir, Rasulullah mengikat itu tilam atau tempat tidurnya, artinya tidak tidur. Tidak ada tidur 10 malam terakhir. Dan Rasulullah membangunkan istri-istrinya, dihidupkan malam harinya. Rasulullah kencangkan sarung atau ikat pinggang. Idzan man kana mutakasilan fi ayyam asy-syahr al-awwal wal 'ashr al-awwal wal 'ashr al-awakhir falyajtahid fil 'ashr al-awakhir fa innal a'mal bi khawatimha. Barang siapa sebelum-sebelumnya awal Ramadan atau pertengahan Ramadan banyak kekurangan, banyak bolong, mungkin tarawihnya ada yang bolong, tarawihnya ada yang kocar-kacir. Sekarang waktunya memperbaiki keadaan kita karena penutup ini adalah penentu. Ramadan qasir la yahtamil at-taqsir. Dan Ramadan ini tidak, kalau kita bersungguh-sungguh maka akan ditutupi kekurangan kita. كثير من الناس يقول تمهل رمضان لا ترحل رمضان لكن بلسانه أين تجده في ليالي رمضان إن كان صادقا في قوله تمهل يا رمضان. Banyak orang mengatakan atau menulis di status, Ramadan akan segera pergi, Ramadan akan meninggalkan kita, tapi hanya di lisan atau status, tapi tetap gak ibadah juga, main-main juga, tidak qiyamul lail, sedikit daripada perjuangannya. عندما يقول الحبيب التمسوها معناه ابحثوا عنها بالأعمال الصالحة. هل صليت التراويح؟ هل صليت الفروض في جماعة؟ كم لك من القرآن؟ كم ختمت مصاحف في هذا الشهر الكريم؟ هنا معنى أنك تلتمسها وتبحث عنها. Nabi telah memberikan arahan, cari, dapatkan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Artinya suruh cari apa? Jangan putus sholat berjamaah, jangan tinggalkan tarawih, ngaji Quran, baca Quran. Berapa kita sudah baca Quran? Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Sudahkah kita bersalawat, berzikir dan sebagainya? ومن الدعوات الفاضلة في العشر الأواخر أن تدعو الدعاء الذي علمه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه للسيدة عائشة وعلمه سائر الأمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كرر هذه الدعوات، اجعل منها 10 100 1000. فإن صادفت ليلة القدر فكأنك عبدت الله جل وعلا 83 سنة وجئت بهذه الدعوات 83. Perbanyak berdoa di malam-malam ini, sambil jalan, sambil kita di mana tempat lisan kita selalu berdoa, terutama
dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Siti Aisyah dan diajarkan kepada umat untuk selalu mengulang, memperbanyak doa ini. Apa itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Dermawan, ampuni, minta ampunan dari dosa-dosa kita. Perbanyak 100.000 di mana kita bisa baca doa ini. Kalau bertepatan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita berdoa 83 tahun lebih. Ini manfaatnya, lisan kita dibasahi dengan doa. Qala al-habib awwaluhu rahmah. Bulan ini awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Laisa ma'na dhalik anna al-ashr al-awasit atau al-ashr al-awakhir laisa fiha rahmah atau laisa fiha maghfirah, la, lakinnaha fil ashr al-awakhir موجودة بأكثر مما كانت في العشر الأول والعشر الأواخر حتى يبلغ الإنسان العتق من النار. Nabi pernah menjelaskan 10 hari pertama bulan Ramadan adalah rahmatnya Allah dituang. 10 pertengahan adalah ampunan Allah. Dan 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Bukan artinya ini dibagi lalu 10 hari terakhir gak ada rahmat, gak ada ampunan. Tidak. Justru di 10 malam terakhir ini ada rahmat, ada ampunan Allah, dan banyak sekali pemberian sehingga manusia itu dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil hadits 'an al-habib sallallahu rabbi wa salamu alaihi ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafaqat ala fata'arradu laha. Dalam sebuah keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap waktu Allah itu mempunyai karunia dan pemberian yang besar, maka hadanglah, carilah karunia pemberian Allah itu. Bagaimana cara menghadang rahmatnya Allah? Mendengarkan Quran termasuk kita menghadang rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika mendengar suara bacaan Al-Quran, maka dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Bersabda Rasulullah SAW, tidak berkumpul satu kaum di rumahnya Allah membaca Al-Quran atau mempelajari, mengkajinya, kecuali turun kepada mereka rahmat. Idzan istakthir min qira'atil Qur'an wa min sama'atil Qur'an fa kullama istama'ta wa kullama qara'ta tanazzalat 'alaika rahmatul Maula jalla wa ala. Kalau begitu, setiap ada orang baca Quran atau dengarkan pembacaan Al-Quran, orang itu sedang dituruni hujan rahmatnya Allah. Munta'arradat lirrahmah qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan orang yang mempunyai rahmat, mendapatkan rahmat, akan dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min turid an tata'arra ar-rahmah arham al-masakin, al-aitam, al-aramil, as-sighar, kibar as-sin, kull haula irhamhum hatta tata'arrad li-rahmat al-Maula fa innal jazaa' min jins al-amal. Di antara cara kita mendapatkan rahmat Allah yang besar, sayangi orang-orang di sekitar kita, berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita, santuni seperti malam ini anak-anak yatim, santuni fakir miskin, santuni orang-orang, cari malam Lailatul Qadar itu dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka yarhamkum man fis sama, Allah yang maha besar, maha agung di langit akan menyayangi dan memberikan rahmatnya kepada kalian. Wal Habib sallallahu rabbi wasallam alaihi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa syarraka baina isba'ihi as-sababah wal wusta, atau kama qala sallallahu rabbi wasallam alaihi dalala ala anna al-a'mal al-ukhra ma tablugh hadhihi al-martaba an tibgha ma'a an-nabi fi ad-dunya wa fi al-akhirah alayka bi kafalatil yatim. Nabi pernah mengatakan soal menyantuni anak yatim atau memberi bantuan kepada anak yatim dan memelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Lalu Nabi menunjuk jari telunjuknya dan jari tengahnya.
Seperti ini rapatnya, dekatnya nanti di hari kiamat. Artinya apa? Orang yang punya kepedulian kepada anak-anak yatim, dia mendapatkan suatu pahala besar dekat dengan Nabi Muhammad. Bisa mengungguli, bisa menandingi ibadah-ibadah yang hebat sampai dia dekat posisinya seperti ini kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anfaqta al-qalil hatta fi ghair Ramadan, fakaifa bi Ramadan? Idza anfaqta fi Ramadan tudha'af al-ujur was-sadaqah kal-fariidah fi ma siwah. فكيف إذا صادفت صدقتك هذه في ليلة القدر كم تكون؟ لو كانت حتى 10,000 اضربها في 80 أو في 83,000 مبالغ كبيرة، أجور عظيمة ما نقدر حتى نحصيها، لأن المولى قال خير من 1000 شهر ولم يقل تساوي، إنما قال خير من 1000 شهر. فاغتنموا هذه العشر الأواخر في التصدق على المساكين وعلى اليتامى وعلى الأرامل وعلى المحتاجين، فإن الله جل وعلا يضاعف لكم الثواب. Ini pahala di semua waktu, di semua, bukan cuma di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi kalau bertepatan malam Lailatul Qadar, kita menyantuni anak yatim, kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Berapa kali lipat itu? Berapa besarnya? Kalikan dengan 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan. Artinya pahala yang begitu besar Allah persiapkan bagi mereka yang punya kepedulian kepada nasib saudara-saudaranya yang membutuhkan. هناك من العبادات ما تفوق الصلاة والصيام والزكاة كل هذه. يا ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Di antara ibadah-ibadah penting di malam-malam Ramadan ini, di samping sholat, mengaji, berzikir, salawat, dan menyantuni anak yatim atau bersedekah, ada hal yang penting. Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, sudah menjadi ketetapan Allah, kalian harus taat patuh kepada Allah dan hendaknya bakti serta hormat kepada kedua orang tua. Perhatikan bakti kita kepada bapak dan ibu kita. Itu sudah ketentuan Allah. Mereka berdua ini adalah pintu surganya kita atau pintu neraka kita. Allah larang kita untuk mengangkat suara kita. Fala taqul lahuma uffin, jangan katakan uff, jangan katakan ce, wa qul lahuma qaulan karima. Jaga ucapan kita di hadapan kedua orang tua kita. Hati-hati kita durhaka, hati-hati kita menyakiti dan membuat orang tua kita susah dan menangis. Hormati bakti ini sangat penting. Dengarkan terutama anak-anak muda, cari malam Lailatul Qadar dengan kita membahagiakan dan menyenangkan orang tua kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa in sallayt wa in sumut wa in zakkayt wa in hajjat, lakin abuk lakin ummak laysum radin an anta tahubbuhum anta laysa barran bihim, hadi kullaha aba'an manthura. Dengarkan, orang yang banyak ibadahnya, mungkin sudah bolak-balik ke Mekah, banyak sedekahnya, banyak sholat, zikir dan sebagainya, tapi durhaka kepada orang tuanya, semuanya hancur sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لذلك من الدعوات التي دعاها سيدنا جبريل وأمن عليها رسولنا محمد الصادق الوعد الأمين قال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل أبعده الله. قال النبي أبعده الله، هذا ما في خير فيه. إذا ما دخل من باب الأب ولا دخل من باب الأم هذا ما في خير، ما في أبواب أخرى ممكن تفتح له. الباب الأساسي هو هنا، فإذا انفتح له باب أبوه وباب أمه انفتحت له باقي الأبواب، وإن أغلقت في وجهه انغلقت فيه أو عنه سائر الأبواب. Dengarkan di antara doa yang sangat menakutkan, yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Apa doanya itu? Di antara doa-doanya Jibril yang diaminkan Nabi, barang siapa seseorang memiliki orang tua atau salah satu, mungkin ibunya, mungkin bapaknya, dia berkesempatan untuk berbakti, berkesempatan untuk memasukkan dirinya ke dalam surga lewat baktinya kepada orang tua, tetapi tidak bisa, artinya tidak berbakti,
tidak masuk surga karena ada kedua orang tuanya tadi, maka orang ini betul-betul celaka. Orang yang dijauhkan karena dia tidak hormat, mungkin dia membuat susah orang tuanya, tidak mampu bakti kepada orang tuanya, membawanya ke surganya Allah, berarti orang ini memang orang yang celaka, orang yang jauh. Doanya malaikat Jibril diaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi إذا wasallam. بغيت تتعرض للرحمة عليك بصلة الأرحام، سموها صلة رحم، جاءت من الرحمة، جاءت من الرحمن. ما إذا ما لك خير في أو أهلك، ما لك خير في أخواتك، أخوانك، أعمامك، عماتك، قراباتك، ما لك خير في غيره. لذلك من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. سميت الرحم شجنة من الرحمة. فإذا أردت أن يرحمك الله ارحم أقاربك. Di antara cara kita menghadang rahmat Allah yang begitu luas adalah menyambung silaturahim. Sambung ikatan tali persaudaraan kita dengan keluarga kita, Pak D kita, Bu D kita, dari keluarga yang dekat, keluarga yang jauh. Hati-hati kita putus silaturahim, karena ini dinamakan silaturahim karena ini menyambung dengan rahim. Allah Subhanahu wa taala memurkai orang yang memutuskan silaturahim. Tidak ada gunanya orang yang baik kepada orang yang jauh, baik berbuat banyak kebaikan tetapi keluarganya, karib kerabatnya semuanya benci dan putus silaturahmi, orang ini tidak ada kebaikan. Jaga silaturahmi kita dengan keluarga kita. لا إله إلا الله. إذا معانا العشر الأواخر هذه بمثابة الخلاصة والزبدة من هذا الشهر العظيم، وكله عظيم، لكن هذه العشر الأواخر فرصة بلغنا الله وإياكم إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم. لا تفرطوا في دقائقه ولا ساعاته ولا أيامه ولا لياليه، كلها أسبوع فقط. اصبروا وصابروا ورابطوا تكون ثوابكم عند الله عظيم، ثوابكم العتق من النيران، ثوابكم رضاء المولى جل وعلا عليكم، ثوابكم رضاء الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إذا صبرتم وهي قليلة جدا. Alhamdulillah, ini pertanda baik kata beliau. Allah sampaikan kita saat ini pada 10 malam terakhir. Jangan dilewatkan dengan sia-sia. Jangan dibuang-buang dengan permainan, dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Manfaatkan menit demi menitnya, detik demi detiknya dengan memperbanyak amal ibadah, perbuatan kebaikan, kebajikan. Apa yang kita bisa perbuat, lakukan di detik-detik. Ini hanya beberapa hari saja. Kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam 10 malam terakhir ini, maka Allah akan perbaiki keadaan kita, kehidupan kita setelah dari Ramadan ini. Kalau kita bersungguh-sungguh memanfaatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan rahmatnya dan ampunannya yang begitu luas kepada نرى kita. كثير يخالف سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذا دخلت العشر الأواخر كسلان، فتور عنده، كان يصلي التراويح تركها، كان يصلي في جماعة عاد يصلي في جماعة، كان يقرأ قرآن كل يوم، كل 4 كل 3 أيام يختم ختمه، وصار ما عاد يقرأ قرآن. ما هكذا كان الحبيب، وما هكذا كان الصحابة، وما هكذا كان العارفون. إنما كلما اقترب رمضان من النهاية كان تشتد عندهم الهمة والعزيمة والنشاط. Yang menjadi fakta kenyataan di masyarakat kita, banyak orang itu semangat di malam-malam pertama. Masjid-masjid ramai tarawih. Tapi malam pertama, kedua, ketiga, setelah 5 hari seminggu mulai softnya maju. Mulai banyak yang tidak tarawih. Yang tadinya ngaji Quran mulai kendor. Semakin akhir semakin kendor. Bahkan 10 malam terakhir masjid sepi, pasar dan mall yang ramai. Bukan semakin ibadah, tetapi mereka semakin menjauh daripada ibadah. Hati-hati kita termasuk dari kelompok yang seperti ini. Rasulullah tidak seperti itu. 10 malam terakhir semakin dikencangkan, semakin ibadah dengan hebat, ditinggalkan semuanya, bahkan i'tikaf. Begitulah mestinya kalau kita mau sampai finish, keluarkan semua tenaga kita, habiskan. Ini penghabisan dan penentu, finish ini penentu kemenangannya. Jangan disia-siakan sekali lagi daripada hari-hari terakhir Ramadan. هذا الصحابة والتابعين والعارفين كلهم يقولون اللهم بلغنا رمضان. قالوا 6 أشهر يجلسون
يقولون اللهم بلغنا رمضان، فإذا بلغهم الله رمضان يجلسون 6 أشهر أخرى يقولون اللهم تقبل رمضان منا. ما تدري لعله يكون آخر رمضان. بالأمس القريب بالسنة الماضية كان معنا معارف أقارب جيران كانوا معنا جالسين مثلكم الآن، يأكلون يشربون نتكلم نضحك، وهم الآن تحت أطباق الثرى يتمنون لو يرجع لهم ساعة من رمضان. وأنت الله جل وعلا مد في عمرك وأعطاك هذه الفرصة وأعطاك هذا الخير، اغتنم وقل هذا لعله آخر رمضان تعيش له. Dahulu Rasulullah, sahabat dan orang-orang soleh itu menunggu kedatangan Ramadan 6 bulan, minta, ya Allah sampaikan Ramadan, sampaikan Ramadan. Kalau sudah sampai Ramadan jangan ditanya bagaimana hebatnya mereka memanfaatkan Ramadan. Kalau sudah Ramadan berlalu 6 bulan menangisi Ramadan dan minta, ya Allah terima amal kami di bulan Ramadan. Jadi setahun waktunya mereka itu pikirannya fokusnya bagaimana Ramadan. Begitu mestinya. Tahun lalu Ramadan yang tahun lalu banyak saudara kita, teman kita yang bersama kita makan, duduk seperti kita, sekarang sudah tidak ada bersama kita. Mereka sudah ada di bawah tanah di alam kubur. Dan mungkin sebagian di antara kita ini adalah Ramadan yang terakhirnya. Mungkin dia tidak menyumpai, sayang kalau disia-siakan. Belum tentu Allah sampaikan. Karena itu sekali lagi nasihat, banyak sekarang orang di kuburan saat ini mereka ingin kembali ke dunia, ingin duduk bersama kita 1 jam. Ingin dapat hari atau malam Ramadan walaupun 1 jam. Tetapi mereka sudah nggak bisa karena sudah takdir Allah, mereka sudah wafat. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, jangan disia-siakan dan jangan dibuang-buang. Lillah jalla wa ala kulla layla alf akid min an-nar. Ma عندك انت ضمان انك فيهم. الان احنا 20 يوم مرت. هل تضمن انه أنت في أحد العتقاء الذي مر؟ حافظ على هذا الأجر. لله ألف مليون عتيق كل ليلة من ليالي رمضان. فإذا جاءت آخر ليلة من ليالي رمضان أعتق الله مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. كرم كبير لله جل وعلا، ما يتجلى على عباده بمثل هذا الكرم إلا في هذا الشهر الكريم. Setiap malam di bulan Ramadan ini, mulai awal Ramadan, Allah membebaskan 1 juta manusia, diberi tiket bebas dari siksa neraka. Setiap malam 1 juta manusia dibebaskan sampai malam terakhir. Nanti malam terakhir Allah membebaskan sebanyak dari awal. Kalau 30 hari Ramadan berarti ditambah 30 juta. Berarti berapa? 60 juta manusia dibebaskan dari api nerakanya Allah. Pertanyaan, sudahkah kita termasuk yang dapat tiket bebas dari neraka ini? Artinya sudahkah kita bisa bersungguh-sungguh mengejar pemberian Allah, pembebasan dari neraka? Manusia berapa miliar di dunia ini? Berapa jumlahnya umat Islam? Mereka yang bersungguh-sungguh, merekalah yang akan mendapatkan tiket pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abwab as-samaa mufattahah fi hadha ash-shahr al-karim. Ma'na anna Allah yataqabbal ad-du'a. Ma ma'na anna abwab as-samaa mufattahah? Ma ma'na abwab al-jinan mufattahah? Ma ma'na abwab an-niran muqaffala? Ma ma'na ya baghi al-khair aqbal ya baghi al-shar aqsad? أي دعوة تدعوها كن على يقين أن المولى جل وعلا ما وفقك لأن تدعوه إلا وهو قد استجاب لك. Kita semua tahu dan sudah mendengar pintu sorga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup Ramadan ini, pintu langit semuanya dibuka. Artinya apa? Doa itu akan mudah diterima oleh Allah, mudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Tinggal kita mau doa atau tidak, kita minta atau tidak, apa sih hajat kita. Sekarang waktunya untuk dikabulkan oleh Allah. Terbanyak minta, mohon kepada Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. والغريب أن هذه الآية التي تلاها الغارة في السابق جاءت ما بين آيات الصيام. فكأن الله يقول لكم إنه ادعوني في شهر رمضان أستجب لكم. Dan ayat ini, mintalah kepadaku, tanpa syarat Allah mengatakan doalah akan aku kabulkan, berada di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Seakan-akan Allah memberi isyarat, perbanyak berdoa di bulan Ramadan, aku akan kabulkan kepada kalian. Untuk orang yang rajin puasa ada 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa.
فرحة بمغفرة المولى سبحانه وتعالى. Bukan bahagia karena bisa makan es teler, jeruk, minuman atau macam, tapi bahagia karena dapat ampunan saat berbuka puasa itu. تكون الأكبر عند لقاء ربه عندما يشوف ثواب الصيام وفرحة عند لقاء ربه. Dan yang kedua, ketika berjumpa kepada Allah, dia melihat pahalanya puasa yang tidak ada yang tahu besarnya, hanya Allah. Di situ orang yang ahli puasa akan berbahagia nanti. كذلك فرحة عند فطره سواء كان كل ليلة أو عند فطره في آخر يوم من رمضان عندما يأتي عيد الفطر. هذا يوم الجائزة، ينال الصائمون أجورهم كلهم، ينالهم أجرهم عند المولى، وعطاء الله واسع جل وعلا. وفرحة عند فطره أي عند إكمال شهر رمضان. Atau di dalam makna daripada ini, kebahagiaan ketika dia nanti berbuka akhirnya malam Idul Fitri. Sesudah melaksanakan tugasnya puasa 1 bulan, akan diberikan hadiah, akan diberikan oleh Allah door prize, pahala yang tidak bisa kita bayangkan besarnya, dan kebahagiaan yang paling besar ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. والمقصود من رمضان هي الهداية لعلكم ترشدون لعلكم تهتدون لعلكم تتقون. المقصود إذا استقمت في هذا الشهر أن تستقيم فيما بعد هذا الشهر. قالوا علامة قبول رمضان الاستقامة فيما بعد رمضان. Dan tujuan terbesar daripada bulan suci Ramadan, sebagaimana la'allakum tattaqun, la'allakum tarsyudun, supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang mendapatkan petunjuk. Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, ibarat bayi yang dilahirkan oleh ibu kita, kita suci, kita bersih, dan kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. علامة التقوى أن تستقيم على التقوى، أو علامة القبول أن تستقيم على هذه الطاعات فيما بعد. Tandanya puasa kita diterima oleh Allah setelah bulan Ramadan kita diberi istiqamah oleh Allah untuk menapaki jalan ketaatan kepada Allah. والحذر كل الحذر إنه عندما ينقضي رمضان يرجع الإنسان إلى عصيان ربه، بل يكون أكبر معصية له ربما في عيد الفطر وفي نهار العيد اللي هو فرحة مفروض تكون للمؤمن، لكن يغضب بها المولى جل وعلا. فالحذر من هذه المعاصي التي تسخط المولى جل وعلا. Dan hati-hatilah kita menjadi kelompok yang lain. Setelah selesai Ramadan, bukan tambah semangat, bukan istiqamah, tetapi putus dia bertaat kepada Allah, putus ibadahnya. Yang Ramadan sholat, selesai Ramadan lalu tidak sholat, itu tandanya orang yang ditolak amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وتعلم أن الشياطين التي صفدت وحبست في رمضان هي منتظرة لك بعدما ينتهي رمضان، هي ستتلقى أصحابها بالأحضان مشتاقة إليكم فاحذروا منها. بعض الناس مش هو إلا صاحب شيطان، إلا هو شيطان. بعد ما ينتهي رمضان فكأنه لم يكن صام، وكأنه لم يكن قام، وكأنه لم يكن تلا القرآن، انقلب على عقبيه 180 درجة. Ramadan kita tahu setan sedang dipenjara oleh Allah, diikat di dalam laut. Benar Bu ya? Selesai Ramadan nanti, Idul Fitri nanti dilepas. Setan ini rindu kepada teman-temannya, nanti akan peluk-pelukan. Sebagian manusia akan kembali berteman dengan setan, bahkan sebagian manusia lebih parah dari setan, setannya kabur. Ya, hati-hati kita termasuk orang sedang nunggu ini, sekarang dipenjara oleh Allah, lagi diikat. Nanti ketika dilepas diikatannya, mereka akan peluk-pelukan dengan temannya. Mereka menunggu kita untuk merusak kita, untuk menghilangkan apa yang sudah kita susun, kita rajut di bulan Ramadan, akan mereka hancurkan. Hati-hati daripada tipu daya. Semoga perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah. Semoga semua yang hadir di tempat majlis ini mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak ada seorang pun yang ditolak dan dicelaka. Semoga tidak ada dosa di tempat ini kecuali diampuni Allah. Yang punya kesusahan segera diberi jalan keluar oleh Allah. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan Allah. Yang diberi ujian diberi
diberi jalan keluar oleh Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah, ampuni dan maafkan kami. taqabbal salatana, Terima salat kami, siyamana, puasa kami, tilawatana, baca Quran kami. wa'idhu alaina sinidan ba'da sinin. Ya Allah, panjangkan umur kami, pertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan khairin datang wa lutfin wa afiyah. dalam keadaan baik dan kelembutan-Mu, afiah-Mu. Rabbi hyina syakirin. Hidupkan kami dalam keadaan bersyukur, tawaffana muslimin. matikan dalam keadaan muslim, nub'ath minal aminin. bangkitkan dalam kelompok yang fi aman zumratis sabiqin. bersama kelompoknya orang terdahulu. Bijahi tahar rasul. Berkat kedudukan Rasul, Zud rabbana bil qabul. terimalah kepada kami ya Wahab Allah. lana kulla su'. Karuniakan semua Rabbi karunia-Mu. istajib li amin. Kabulkanlah doa kami, Atak amin. Rabbi jazil. Pemberian-Mu sangat Wa banyak ya kullu Allah. fi'lika jamil. Semua perbuatan-Mu Wa fik baik. amalna tawil. Harapan kami besar Fajud kepadamu. ala tabi'in. Berikan kami yang penuh Ya harapan Rabbi ini. dhagal khinak. Ya Allah, kami banyak mendapatkan Min kesulitan. fi'li ma la yutaq. Perbuatan kami banyak yang jelek ya Allah. Magnun bi fakkil ghalaq. Maka lepaskan ikatan kami ya Liman Allah. bi dhanbih rahim. Lepaskan ikatan dosa kami. Waghfir li kulli dhunub. Ampuni semua dosa kami. Wastur li kulli al-uyub. Tutupi semua aib kami. Wakshif li kulli al-kurub. Singkap segala kesusahan Wakfi kami. adal mu'diyin. Dan lindungi kami. Wakhtim bi ahsan qitan. Tutuplah hidup kami dengan Badal kebaikan al-insirah. ketika tiba saatnya ajal. Wa'ahinul himam. Dan ketika akan datang Wazada kematian. rashul jabil. Ketika sedai kita sedang As'alul Mawla bergerak. an yubarik fina wa fikum ajma'in. Semoga majlis ini semuanya diberkahi oleh Allah. Khususan liman kana sabab fi ijtima'ana fi hadzal majlis. Terutama kepada guru kita, guru kalian, pengasuh daripada Majlis Al-Mughith ini, semoga beliau diberi berkah yang luas oleh Wa Allah. inna Allah subhanahu wa ta'ala yutil fi ahmarina wa ahmarikum. Semoga umur kita semuanya dipanjangkan oleh Allah. Wa an yuwaffiqna lima fihi al-khair was salah. Semoga kita selalu dibimbing, diberi taufik kepada kebaikan. Allahumma innahu la hawla lana wa la quwwata illa bik. Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali denganmu. La manja wa la manja illa ilaik. Tidak ada jalan untuk kabur dan lari kecuali kepadamu. Nas'aluka an tuwaffiqana kama waffaqta ahli al-khair. Ya Allah, beri kami taufik selalu sebagaimana kau An beri ahli khair. tu'inana kama anta ahli al-khair. Bantu kami sebagaimana kau bantu أن kekasihmu. تدخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد أسلافنا الصالحين وشيوخنا العارفين. Sambungkan amal zikiran kami kepada guru-guru dan leluhur-leluhur اللهم kami. إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Allah, yang hadir semuanya ini masukkan kepada surgamu ya ونعوذ Allah. بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Lindungi kami dari nerakamu dan perbuatan yang bisa memasukkan نسألك ke من dalam. خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. Kami memohon semua kebaikan yang pernah dipinta oleh Nabi Muhammad. ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. Kami berlindung sebagaimana Nabi Muhammad berlindung. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.